Hantu Dusun Tunggul. Halo teman-teman dimanapun kamu berada, admin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk apresiasi dan dukungan kamu semua untuk channel ini. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ilmu Meong Jongko. Aku menjadi pelaksana lapangan untuk mengurus inventaris alat berat di salah satu perusahaan kontraktor di Jakarta. Pekerjaanku tidak terikat oleh waktu seperti orang-orang di kantor. Aku bisa saja sehari semalam mengurus pemberangkatan alat berat ke berbagai tempat, atau malah 3 malam tidak pulang ke mes karena ada alat berat yang memerlukan perbaikan. Tim khususku terdiri dari orang-orang perantau yang tinggal di mes bersamaku. Ada seorang mekanik ahli alat berat bernama Robi, 2 orang helper mekanik bernama Manto dan Hadi, dan seorang supir bernama Adang. Hari itu kami menggunakan mobil semi-truk menyusuri jalan menuju salah satu bukit besar di belakang Gunung Salak Bogor. Kondisi jalan menuju ke tempat itu sangat sepi karena memang jalan ini berada di tengah hutan yang menghubungkan antara Bogor dan Sukabumi. Meski sudah diaspal, tapi jalan ini sangatlah sempit. Belum lagi, di sebelah kiri jalan yang kita lewati ini terdapat jurang yang sangat terjal. Sebenarnya sudah sejak pukul 11 siang kami tiba di lokasi perusahaan pembangkit listrik ini. Namun kami belum bisa memasuki area letak alat berat yang akan kami perbaiki karena adanya beberapa berkas yang harus dilengkapi. Setelah menunggu lama, akhirnya kami pun dipersilahkan untuk masuk melalui pintu belakang, yang artinya kita harus memutari kawasan pembangkit listrik itu dari luar dan karena memang tidak ada jalan pintas. Tidak jauh dari pintu belakang yang akan kami masuki, ada ular yang sangat besar melintas tepat di depan kami. Syukur saja Adang berhasil berhenti sebelum ban mobil kami melindas ular itu. Namun tak disangka, ada mobil bak pembawa sayuran dari arah belakang yang dengan tiba-tiba melintas mendahului kami yang sedang berhenti ini. Tak ayal lagi, ular yang sedang melintas tadi terlindas tepat di bagian badannya yang panjang itu. Si supir mobil bak yang kemungkinan tidak mengetahui ada ular tersebut terus melajukan kendaraannya. Sedangkan kami melihat si ular masih bergerak-gerak menggelinjang di sebelah sisi kanan mobil kami. Kami pun melihat ular itu dari dalam mobil untuk sesaat. Lalu dengan perasaan pasrah tak tahu harus berbuat apa, kami pun melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki gerbang area pembangkit listrik tersebut. Di pos penjagaan pintu belakang, setelah memberikan surat yang tadi kami dapat dari kantor depan, kami pun lalu memasuki area tersebut yang ternyata letaknya dekat dengan perkebunan teh milik pemerintah. Kami melihat beberapa rumah-rumah para pemetik teh yang sedikit berjauhan letaknya. Saat itu terdengar azan maghrib berkumandang yang sepertinya dari pengeras suara masjid yang kemungkinan letaknya jauh dari situ karena suaranya sangat kecil dan samar-samar. Lalu aku menyarankan untuk singgah di salah satu rumah warga yang kebetulan tidak terlalu jauh dari jalan ini untuk menumpang ikut melaksanakan sholat maghrib. Kami pun diterima dengan baik, bahkan pemilik rumah itu menawarkan makan malam pada kami, yang tentu saja kami tolak karena merasa tidak enak hati. Kami pun lalu melanjutkan perjalanan. Suasananya gelap karena memang tidak ada penerangan jalan sama sekali, hanya ada lampu mobil kami yang menerangi perjalanan ini. Kami terus menyusuri jalan yang masih berupa tanah merah itu hingga kami menemukan jalan turun yang lumayan curam. Benar apa yang dikatakan pemilik rumah yang kami singgahi tadi. Di jalan turun ini terdapat pohon besar yang benar-benar membentuk seperti sebuah gapura. Entah pohon apa itu, tapi saat kami melewatinya, kami merasa seperti memasuki sebuah area yang berbeda dengan kebun teh tadi. Ada sebuah portal tua berkarat dalam keadaan terbuka setelah pohon itu. Kami pun lalu memasuki area itu lalu mulai mencari di mana letak alat berat yang kami maksud. Setelah beberapa lama perjalanan, kami tidak juga melihat adanya tanda-tanda akan alat berat itu. Lalu Hadi, salah seorang helper mekanik, mencoba menelpon operator alat berat yang bertugas di sana. Menurut penjelasan operator itu, tidak jauh dari portal yang kami lewati, ada mes pekerja di sebelah kanan jalan. Namun setelah lebih dari setengah jam perjalanan, kami tidak juga menemukan mes itu. Kulihat keadaan masih saja gelap dan sama seperti tadi. Logikanya, jika memang ada mes pekerja, seharusnya ada sedikit cahaya lampu atau suara-suara para pekerja yang sedang membangun area di sekitar kami ini.
apalagi ini adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik. Aku lalu meminta Adang untuk menghentikan mobil yang kami tumpangi, dan kami lalu keluar mobil untuk memeriksa dengan seksama. Hadi coba menelpon lagi si operator yang bernama Imam itu, dan Imam berkata jika tidak lebih dari 100 meter dari portal yang terbuka tadi, seharusnya kami sudah sampai. Aku lalu menyarankan untuk memutar balik mobil dan menuju ke portal di awal kami masuk area ini tadi. Tapi tidak juga kami temukan portal yang tadi kami lewati. Padahal, jalur jalan ini hanya ada satu. Aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan keadaan ini. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi kami masih saja belum bisa menemukan lokasi alat berat maupun portal yang kami lewati tadi. Adang tiba-tiba menghentikan mobilnya dan mulai berbelok ke kanan. Dan saat kutanya arahnya, Adang hanya menjawab jika ada cahaya merah di sebelah kanan mobil ini. Aku coba memperhatikan ke arah depan dan memang benar, kulihat ada titik cahaya dari kejauhan. Lalu Robi berbisik kepada aku, "Bang, kayaknya ada yang gak beres ini." Aku yang memang sudah merasakan hal itu hanya mengangguk pelan. Lalu Adang menginjak rem dengan tiba-tiba. Dari jauh kami lihat cahaya itu mulai mendekati mobil kami dan semakin membesar. Lalu, hus! Keadaan yang tadi gelap kini menjadi terang namun temaram saja. Kami serasa berada di sebuah tempat yang diterangi sebuah lampu berwarna merah. Kami lalu berjalan terus menyusuri jalan yang sepertinya jalannya kami lewati ini mulus sekali. Seperti di atas aspal yang bagus sekali. Perlahan-lahan keadaan yang tadi temaram berubah menjadi terang seperti di siang hari. Lalu kami memasuki sebuah kota yang sangat indah sekali. Areanya hijau dengan pohon-pohon besar dan terdapat rumah-rumah yang bangunannya terlihat seperti modern sekali. Banyak orang berlalu lalang yang kuperhatikan semua orang itu memakai baju hitam. Para laki-laki memakai jas dan terlihat sangat rapi, sedangkan para wanita menggunakan gaun-gaun indah berwarna hitam. Di sebelah kanan kami ada bangunan yang besar dan megah layaknya sebuah mal perbelanjaan. Di sebelah kiri kami berderet bangunan-bangunan kecil yang bentuknya serupa. Ada sebuah lonceng besar tergantung di menara yang cukup tinggi di ujung jalan ini. Di bawah menara itu terhampar luas area hijau seperti sebuah taman. Bunga-bunga berwarna-warni terlihat mekar di antara pohon-pohon yang tumbuh memutar sepanjang bibir lapangan itu. Terlihat juga ada air mancur yang keluar dari pot raksasa yang pinggir-pinggirnya terdapat patung-patung binatang. Aku terkesima melihat pemandangan yang sangat indah ini. Begitu juga teman-temanku yang berada di dalam mobil ini. Aku keheranan, di mana kami ini? Mobil yang dikendalikan Adang terus melaju dengan perlahan sampai tiba-tiba seorang menghentikan kendaraan kami. Adang lalu menghentikan laju kendaraan ini dan langsung membuka kaca jendela. Orang itu lalu menghampiri Adang dan berkata, "Sampurasun," kata laki-laki itu dengan sopan. Adang yang memang asli dari Banten langsung menjawab, "Rampes," ucap Adang. Si laki-laki berbaju hitam itu lalu melanjutkan perkataannya, "Saya Darul. Bapak-bapak semua sudah ditunggu di pendopo oleh Pak Sepuh. Mari ikut saya. Mobil biar diparkir di sana saja," kata Darul yang berjalan menyeberang lalu berdiri di pinggir jalan seolah menunggu kami turun. Kami semua kecuali Adang langsung turun dari mobil dan berjalan menuju arah Darul yang masih berdiri menunggu kami. Keadaan jalan raya ini sepi sekali. Tidak ada kendaraan satupun yang lewat layaknya di sebuah jalan raya biasa. Semua mobil hanya terparkir dan entah di mana pemiliknya. Hanya terlihat orang-orang saja yang berjalan seolah menikmati hari ini. Dari kejauhan aku melihat orang-orang yang berada di taman itu seperti bahagia sekali menikmati keindahan tempat ini. Kami berjalan di belakang Darul yang terlihat gagah sekali dengan setelan jasnya. Di saku dada jas itu menyembul sebuah bunga berwarna ungu dan ada sebuah gambar berbentuk lingkaran yang menempel di luar saku itu. "Di mana kita nih, Bang?" tanya Obi padaku. Kami masih berjalan di belakang Darul. Aku hanya menggeleng sambil berpikir keras dengan keadaan ini. Manto yang berasal dari daerah Majenang berbisik padaku dengan bahasa Jawa, yang intinya dia mengajak kami semua untuk kabur saja. Namun Darul sepertinya tahu apa yang dibisikkan Manto padaku. Dia berhenti dan membalikan badannya. "Tenang saja, Mas. Jangan takut. Yang penting urusan kalian dibereskan dulu dengan kepala sepuh," ucap Darul. Lalu dia melangkah lagi dan kini berbelok ke kiri. "Urusan apa di tempat begini?
kataku dalam hati yang nyata menyadari jika kami sedang berada di alam lain. Lagi-lagi aku terkesima saat kami berbelok mengikuti Darul. Di hadapan kami kini terdapat savana yang luas sekali. Di tengahnya ada bangunan pendopo yang megah dengan patung singa di kanan kirinya. Di belakangnya agak sedikit jauh terlihat air terjun yang benar-benar elok dipandang mata. Aku memberanikan diri untuk bertanya pada Darul. "Maaf Adarul, kami ini sebenarnya ada di mana?" Belum selesai pertanyaan itu dari mulutku, tiba-tiba tanpa disadari kami sudah berada di depan pendopo itu. Padahal tadi aku melihat pendopo itu masih jauh jaraknya dari pandanganku. "Assalamualaikum," terdengar sebuah suara dari belakang kami semua. Spontan kami membalikkan tubuh kami. Dan di sana kami lihat seseorang dengan pakaian seperti jubah hitam lengkap dengan sorban hitam di kepalanya. Wajahnya bercahaya dan tatapan matanya sangat bersahabat. Dia menyalami kami semua lalu melangkah masuk ke area pendopo yang kosong itu. Dari kejauhan kulihat Adang sedang berjalan ke arah kami. Namun sesaat kemudian dia sudah berada di hadapanku. Terheran-heran aku dibuatnya. Begitupun dengan temanku Adang. Kami memasuki pendopo itu dan duduk lesehan di sebuah permadani yang sangat empuk sekali. Di hadapan kami duduk si laki-laki bersorban hitam tadi yang setelah berbincang-bincang, ternyata namanya adalah Torik. Darul lalu berdiri menyambut seorang laki-laki berumur, dan setelah mencium tangan orang itu, Darul pun lalu memapahnya ke sebuah kursi yang ada di sudut ruangan itu. Torik pun lalu berdiri menghampiri orang itu dan mencium tangannya. Lalu kulihat mereka berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Kemudian Torik kembali duduk di hadapan kami. Aku berpikir mungkin ini yang mereka panggil Pak Sepuh. Sama dengan yang lain, orang ini pun memakai jubah hitam. Hanya saja di bagian tengah sorbannya, tepat di bagian dahi terselip sebuah batu berwarna merah. Orang itu mulai menyebut nama kami satu persatu beserta nama ayah kami. Kami semua sebenarnya sedikit terkesan, namun berusaha diam karena tidak tahu maksud dari semua kejadian ini. Dari pembicaraan selanjutnya, akhirnya terjawab semua pertanyaan kami. "Torik ini anak saya. Dia kehilangan sebuah benda yang sangat berharga bagi dia, namun tidak berharga untuk orang lain," ucap laki-laki di kursi yang dipanggil Pak Sepuh itu. Dia menanyakan langsung padaku kira-kira benda apakah itu. Aku yang memang tidak tahu hanya menggeleng perlahan sambil terus terdiam. Robi, Manto, Hadi dan Adang pun sepertinya tidak tahu benda itu. Lalu Torik membuka jubah bagian atasnya dan memperlihatkan perutnya yang terluka parah. "Maaf, Kang Torik habis kecelakaan ya?" ucapku penuh simpati karena luka di perutnya terlihat sangat parah sekali. Aku lalu melanjutkan, "Maaf Pak Sepuh, benda yang dimaksud itu benda apa ya Pak? Apa hubungannya dengan kami? Maaf Pak Sepuh, kami ini orang awam, tidak paham dunia seperti yang Bapak miliki ini," ucapku yang langsung membuat Pak Sepuh tersenyum. "Syukur jika kalian tahu keberadaan kalian. Ini memang bukan di dunia kalian, tapi kalian telah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian," ucap Pak Sepuh lagi. Aku kebingungan, berpikir jauh ke belakang saat kami mulai berangkat dari mes menuju ke Bogor ini. Aku lalu menanyakan kepada teman-temanku barangkali ada yang telah mengambil benda yang dimaksud itu, namun tidak ada yang mengaku. Kulihat Pak Sepuh menutup matanya dan berkata, "Ya sudah, kalau memang tidak ada yang mengaku, silahkan pulang saja. Tapi nanti saat melewati gerbang kami, orang yang mengambil benda ini pasti tidak akan bisa keluar." Kami pun lalu diantar Darul menuju mobil dan dipersilahkan keluar menuju salah satu jalan yang berbeda dengan jalan masuk kami tadi. Namun saat Adang sedang menyalakan mobil, tiba-tiba saja dia terbatuk-batuk parah hingga dia mengeluarkan darah dari mulutnya dan hidungnya. Aku khawatir melihat itu. "Udah Dang, kamu pindah ke belakang, biar Manto yang nyetir," ucapku. Adang masih terbatuk-batuk dan semakin parah. Dia seperti tidak mendengar apa yang aku ucapkan. Manto yang memang duduk di kursi depan di samping Adang langsung turun dari mobil untuk menggantikan Adang. Tapi tiba-tiba tubuh Adang mengeluarkan asap hitam dan sepertinya mulai tidak sadarkan diri. Kontan kami lalu keluar untuk mengeluarkan Adang dari jok supir mobil. Saat kami sedang membopong Adang ke bawah sebuah pohon, tiba-tiba Darul, Torik, dan Pak Sepuh sudah ada di sana. "Saya sudah bilang kan Mas, yang ambil barang itu tidak akan bisa pulang," kata Pak Sepuh lagi. Kami pun lalu diperkenankan membopong Adang dan membawanya ke rumah yang memang berada di dekat pohon itu. Tampak dari luar rumah itu sangat bagus sekali, apalagi saat kami masuk.
Perabotan dan ornamen-ornamen di dalam rumah ini terlihat bagus dan modern sekali. Kami lalu membarikan Adang di sebuah tempat tidur mewah yang berhias ukiran-ukiran. Setelah itu kami pun diajak duduk di ruang tengah dekat dengan perapian. Darul lalu menyuguhkan minuman hangat pada kami. Aku langsung bertanya pada Darul tentang tempat ini. Darul, maaf sebelumnya. Ini itu tempat apa ya? Darul yang mendengar pertanyaanku hanya tersenyum dan berkata, Mas tadi lihat ada ular yang terlindas kan ya? Aku lalu teringat kejadian sebelum kami memasuki gerbang pembangkit listrik tadi. Iya, tadi sebenarnya sudah mau terlindas oleh kami. Untung saja Adam bisa ngerem mendadak, kataku. Ular tadi itu jelmaan Torik, Mas, kata Darul lagi. Aku yang masih bingung pura-pura mengerti sambil mengangguk-anggukkan kepalaku. Terus hubungannya dengan kami apa, Tanya Hadi yang dari tadi diam dan terlihat tegang. Ini beda soal, Mas Hadi. Mang Adang ini tadi ada mengambil batu permata milik ibu sepuh, jawab Darul yang langsung membuat kami kaget. Ngambil di mana, Tanyaku agak sedikit panik. Darul hanya tersenyum dan menjawab, Sudahlah, Mas. Sekarang yang penting Adang mau mengembalikan saja itu sudah cukup. Aku bingung mendapat penjelasan dari Darul. Gini aja, kalau Darul tahu barangnya ada di mana, biar saya yang ambil, daripada berlarut-larut begini, ucapku sedikit berharap. Masalahnya Adang belum mau mengembalikannya, Mas, jawab Darul singkat. Ya barangnya di mana, biar saya paksa, kata Robi yang sedikit kesal pada Adang. Itulah masalahnya, Mas Robi. Barangnya sudah tertanam di tubuh Adang. Kalau Mang Adang masih tidak ikhlas untuk mengembalikan, barang itu tidak dapat diambil. Itu mustika, Mas, bukan barang sembarangan. Aku diam dan mataku melihat Adang yang kini terbaring tak berdaya di dalam kamar yang terbuka pintunya. Lalu kulihat Adang perlahan bergerak. Kontan kami semua langsung masuk ke kamar dan mencoba membangunkan Adang. Tiba-tiba Adang berteriak kencang dengan matanya yang melotot. Otot-ototnya meregang dan jari-jarinya kaku seperti menahan sakit yang amat sangat. Darul yang berdiri di belakang kami tiba-tiba bertanya, Mang Adang, sudah siap kembalikan barangnya belum? Seketika Adang diam. Badannya menjadi lemas dan sesaat kemudian Adang tiba-tiba meloncat dari tidurnya ke lantai dan langsung memasang kuda-kuda seperti harimau. Kami yang terkejut langsung melangkah mundur. Mata Adang tajam menatap Darul. Mulutnya menyeringai dengan ekspresi marah yang sepertinya bukan Adang lagi. Bola matanya berubah menjadi sebuah garis horizontal. Darul mundur dari lubang pintu menuju ruang tengah. Tiba-tiba Adang meloncat menyerang Darul dengan ganasnya. Darul tak sempat menghindar. Dia tersungkur dengan luka cakaran di lengan dan perutnya. Adang semakin marah. Dia mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah itu. Dia terus mengerang-erang sambil meloncat-loncat dan berlarian tak karuan. Kami semua terkejut bercampur takut melihat tingkah Adang dari dalam kamar yang pintunya terbuka ini. Kami lihat Darul yang mencoba berdiri lagi-lagi tersungkur akibat tendangan Adang. Nafas Adang tersengal-sengal dan dia menatap ke arah kami di dalam kamar ini. Tiba-tiba Adang bergerak meloncat ke arah kami. Untung saja Manto sempat menutup pintu kamar itu. Kami semua terdiam di dalam kamar itu. Kami ketakutan, entah harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba kami terkejut oleh suara Hadi yang berteriak minta tolong. Kami pun tersadar dan langsung ikut berteriak meminta tolong dengan suara sekeras mungkin. Lalu ruangan ini seperti berputar dan membuat kami terkejut karena tiba-tiba kini kita sudah berada di pendopo tempat Pak Sepuh tadi. Aku kebingungan tapi aku bersyukur bisa lepas dari Adang yang tadi masih mengamuk di dalam rumah Darul. Di depan kami ada Torik sedang berdiri menghadap ke arah datangnya Adang yang larinya seperti seekor macan. Pak Sepuh duduk di sudut ruangan itu sambil berkomat kamit memegang tasbih. Matanya sedikit terpejam dan seolah tidak peduli dengan keadaan datangnya Adang. Kalian tenang saja, silahkan duduk dan biar Torik yang membereskan masalah ini, kata Pak Sepuh yang tanpa bergerak sedikit pun dari posisinya. Kami melihat Adang semakin dekat ke arah pendopo ini. Terlihat Torik maju beberapa langkah ke depan dan memasang kuda-kuda. Dari jauh kami melihat Adang seperti melambat dan lemas, lalu tubuhnya terkulai di tanah. Tapi sesaat kemudian, ada asap membentuk sosok lain muncul dari dalam tubuh Adang. Bentuknya seperti binatang harimau, namun ukurannya lebih kecil, dan suaranya mirip sekali dengan kucing. Warnanya loreng gelap. Taringnya terlihat tajam menyeringai sambil matanya tajam menatap Torik. Aku melihat binatang itu mulai menyerang Torik dengan lincah dan membabi buta. Suara teriakan binatang itu mirip sekali dengan kucing marah, dan sesekali suaranya terdengar seperti suara manusia yang memaki-maki.
Mereka bertempur hebat dan pada akhirnya kami melihat binatang itu terkulai di tanah dan tak berkutik lagi. Pak Sepuh lalu bangkit berjalan menuju Torik yang sedang berdiri di hadapan lawannya yang sudah tak berdaya itu. Aku dan teman-teman pun langsung berdiri mengikuti dari belakang. Kami melihat tangan Pak Sepuh menembus tubuh bagian dada binatang itu seperti mengambil sesuatu dari dalamnya. Dan saat Pak Sepuh menarik tangannya keluar, kami melihat sebuah batu berwarna merah. Aku melihat batu itu yang semakin lama kuperhatikan, sepertinya semakin membuat mataku silau. Sampai-sampai aku harus memalingkan wajahku sambil menutup mataku dari silaunya cahaya itu. Tiba-tiba kurasakan bahuku ditepuk oleh tangan seseorang, dan saat aku membuka mataku, keadaannya gelap dan hanya ada cahaya dari obor kecil yang dipegang oleh Darul. Aku melihat teman-temanku juga sepertinya kebingungan seperti aku. "Mas, Mang Adang ada di dalam mobil di bawah sana," kata Darul yang sepertinya tidak peduli dengan kebingungan kami ini. "Silahkan melanjutkan perjalanannya ya mas," sambung Darul lagi yang kemudian melangkahkan kakinya untuk pergi. Saat itu aku sungguh tidak tahu apa yang harus diucapkan pada Darul. Begitupun kulihat Robi, Manto dan Hadi hanya terdiam melihat kepergian Darul. Di dalam mobil kami melihat Adang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan saat kuperhatikan, posisi kami berada di antara dua pohon yang membentuk gapura dan portal tua yang terbuka tadi. Aku langsung membuka handphoneku untuk menelpon operator yang bertugas di sana. Kulihat jam di HP-ku baru menunjukkan pukul 18.30. Lalu aku mencoba mencocokkan jam yang ada di HP-ku dengan jam yang ada di HP teman-temanku, yang ternyata memang sama. Kami pun lalu melanjutkan perjalanan dan kembali melewati portal tua tadi dengan sedikit rasa takut. Takut jika kami kembali ke tempat tadi. Tapi ternyata, tak jauh dari portal itu kami melihat lampu-lampu jalan dan di sebelah kanan kami berderet sebuah bangunan sementara dan alat berat yang kami cari-cari sejak tadi. Lega rasanya. Demikianlah cerita tentang ilmu meong congkok yang dialami oleh seorang kawan yang tidak mau disebutkan identitasnya. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang nama dan tempat kejadian sengaja kami samarkan untuk menjaga privasi dari orang-orang terkait. Terima kasih untuk terus setia menonton video-video dari kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.